Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya deket banget sama kita semua. Sesuatu yang ajaib yang sering kita sebut indera keenam seorang ibu. Coba deh inget-inget lagi, pernah nggak sih ngerasain hal ini? Waktu kamu lagi berusaha kelihatan, oke, aku nggak apa-apa kok. Tapi ibu kamu cuma dengan sekali lihat aja, udah tahu ada yang nggak beres di hati kamu. Nah, koneksi magis inilah yang mau kita bahas lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, indera keenam seorang ibu. Dan ini tuh bukan sekedar omongan kosong atau mitos loh, ini fenomena yang akarnya dalam banget dari cinta dan intuisi. Pasti sering dengar kan omongan kayak, ibu itu memang ajaib, kita nggak usah cerita panjang lebar, dia udah punya feeling aja kalau ada yang aneh. Kemampuannya tuh kayak di luar nalar ya, seolah-olah ada radar tak kasat mata yang nyambung terus ke kita. Dan nggak cuma soal tahu ada yang salah, tapi juga paham banget sedalam apa masalahnya. Tatapan seorang ibu itu katanya bisa ngebaca hati yang lagi rapuh. Matanya itu nggak cuma ngeliat, tapi kayak nge-scan, ngerasain kerapuhan yang mati-matian kita coba sembunyiin dari semua orang. Terus gimana sih pemahaman sedalam ini bisa terbentuk? Nah, jawabannya ada di kekuatan buat mengerti tanpa perlu kata-kata. Justru disitulah letak kekuatannya, sederhana banget. Ibu tuh nggak butuh penjelasan yang bertele-tele, cuma dengan melihat muka kita aja, dia udah ngerti. Kita mungkin bisa ya nyusun ribuan kata buat bohongin orang lain, tapi di depan ibu, ekspresi wajah kita tuh udah kayak buku yang kebuka lebar. Jadi sebetulnya apa sih ini? Nah, inilah yang kita sebut intuisi ibu. Sebuah kemampuan yang unik banget buat memahami perasaan anaknya lewat ikatan batin. Ikatan yang ya dibentuk dari cinta, waktu, dan keakraban yang dalam banget. Nah, dari pemahaman yang mendalam ini, lahirlah sebuah perasaan yang paling berharga buat seorang anak. Perasaan kayak kita lagi berada di rumah paling aman. Coba bayangin deh, waktu dunia di luar sana rasanya berisik banget, penuh tekanan. Kehadiran seorang ibu itu bisa jadi jangkar kita. Dia itu ketenangan yang kita butuhin. Kadang-kadang kita tuh nggak butuh nasihat kan? Kita cuma butuh dia ada di situ, diem, tapi kehadirannya itu bikin adem. Terus rasa nyaman ini datangnya dari mana sih? Ternyata dari hal-hal yang kelihatannya simple tapi efeknya luar biasa. Ada pelukan yang bisa langsung bikin tenang, seolah nyerap semua beban kita. Ada tatapan yang bisa ngasih kekuatan, ngingetin kita kalau kita nggak sendirian. Dan yang paling penting, kehadiran yang benar-benar tulus. Dan semua itu ya ujung-ujungnya cuma mengarah ke satu hal yang indah banget. Bahwa dia adalah rumah kita yang paling aman untuk pulang. Gak peduli sejauh apa kita pergi atau sesering apa kita nyasar, pelukannya akan selalu jadi tempat terbaik buat kita kembali. Oke, sekarang coba kita ambil waktu sejenak ya, buat sedikit merenung dan bersyukur. Ini adalah sebuah doa untuknya. Percaya nggak, ikatan ini tuh bahkan bisa ngelewatin batas ruang dan waktu loh. Kalau kamu lagi kangen banget sama nasihat ibu, kita selalu bisa kirim doa yang terbaik buatnya. Itu cara kita ngejaga koneksi itu tetap hidup. Cara kita ngirim cinta dan terima kasih dimanapun beliau berada sekarang. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Gimana caranya kamu mau menghargai ikatan itu hari ini? Mungkin bisa dengan telepon sebentar, atau mampir ke rumahnya, atau sekadar doa yang paling tulus dari hati. Yuk kita hargai koneksi ajaib ini selagi kita masih punya kesempatan. Terima kasih ya sudah menyimak.